من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وقال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih dapat dipertemukan di tempat yang mulia ini, di Majelis Ilmu Gria Muslim Thayyib Kota Malang. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang akhta al-musallin, yang artinya adalah kesalahan orang yang sholat atau kesalahan-kesalahan di dalam sholat. Bapak dan ibu-ibu sekalian, ikhwan wal akhwat fillah, telah kita ketahui bahwasanya sholat merupakan perkara yang paling agung dan paling besar, bahkan termasuk yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti adalah sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab, dihitung amal-amal kita pada hari kiamat nanti adalah salatnya. Dalam riwayat lain ditambahkan, kalau salatnya baik maka amalan-amalan yang lain juga akan ikut baik. Kalau salatnya buruk, maka amalan-amalan lain juga akan ikut buruk. Maka kita perlu mengetahui hal-hal yang merusak salat atau kesalahan-kesalahan di dalam salat. Bukan karena kita mau melakukan kesalahan itu atau melakukan hal-hal yang merusak sholat atau hal-hal yang tidak benar dalam sholat, akan tetapi kita mengetahui perkara-perkara ini tujuannya agar kita menghindarinya dan kita tidak terjerumus padanya. Sehingga dikatakan oleh salah seorang sahabat, kana sahabah yas'aluna 'anil khair. Dahulu para sahabat itu bertanya kepada Rasul tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr, dan aku bertanya kepada Rasul tentang keburukan. Makhafata an yudrikani, takut kalau keburukan itu menimpa padaku. Dan juga dikatakan oleh salah seorang penyair Arab mengatakan, araftu syarr la lisyarr walakin litawaqqihi wa man la ya'rifil khaira wa man lam ya'rifish syarra minal khairi yaqa fihi. Aku mengetahui keburukan itu bukan untuk melakukan keburukan itu, akan tetapi untuk menghindarinya. Barang siapa yang tidak tahu mana keburukan dari kebaikan, maka dia akan terjerumus padanya. Jadi yang akan kita bahas ini kesalahan-kesalahan di dalam sholat, tujuannya agar kita menghindari kesalahan ini dan tidak terjerumus pada kesalahan-kesalahan ini. Dan kesalahan-kesalahan yang kita sebutkan itu beda-beda konsekuensinya. Ada yang merusak sholat, ada yang mengurangi kesempurnaan sholat,
ada yang menyelisihi sunnah, ya. Jadi tidak satu konsekuensi membatalkan sholat, akan tetapi konsekuensinya bermacam-macam. Tapi semuanya masuk dalam kesalahan-kesalahan di dalam sholat. Baik, kita akan masuk ya. Tentunya sebelum kita masuk di perkara-perkara di dalam sholat, maka yang paling penting adalah jangan sampai kita termasuk orang-orang yang meninggalkan sholat, ya. Karena kesalahan-kesalahan ini adalah bagi orang-orang yang melakukan sholat, kemudian dia melakukan kesalahan-kesalahan. Yang lebih parah dari itu adalah tentunya orang-orang yang meninggalkan sholat, ya. Tarikus sholah atau tarkus sholah ini merupakan perkara yang sangat berbahaya. Meninggalkan sholat secara sengaja tanpa udzur, padahal dalam kondisi normal, kondisi sehat, kemudian dia meninggalkan sholat, maka ini bahkan diriwayatkan itu termasuk kekufuran, ya, termasuk kekufuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kita dan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkannya maka sungguh ia telah kafir. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan hadisnya adalah sahih. Kemudian juga diriwayatkan dari hadis Jabir, Nabi SAW bersabda, bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah. Batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian ada riwayat, ya, dari Abdullah bin Syaqiq yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan, dahulu para sahabat Nabi Muhammad SAW tidak memandang suatu amalan yang jika ditinggalkan bernilai kafir selain sholat. Sehingga diantara pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, orang yang meninggalkan sholat itu dihukumi kafir. Ini menunjukkan perkara yang berbahaya kalau orang meninggalkan sholat, ya. Tetapi memang ada perselisihan para ulama, ya. Kalau kita melihat ada orang yang meninggalkan sholat, ya, ada orang yang meninggalkan sholat, apakah kita memvonis orang tersebut otomatis kafir, ya? Maka memang para ulama berbeda pendapat, ya. Kalau mayoritas para ulama itu mengatakan selama dia tidak mengingkari kewajiban sholat, maka dia tidak kafir, tidak keluar dari Islam. Tapi dia telah melakukan dosa yang sangat besar karena meninggalkan sholat. Dia telah melakukan al-kabair atau dosa besar. Tetapi kalau dia sampai mengingkari kewajiban sholat, misalnya dia mengatakan sholat itu tidak wajib misalnya, ya, atau dia mengatakan aku tidak butuh sholat, ya, tidak ada kewajiban sholat, atau dia malah mengatakan sholat itu kan artinya doa atau mengingat, saya sudah mengingat Allah jadi tidak butuh sholat, maka orang seperti ini tentu dihukumi kafir karena mengingkari kewajiban di dalam sholat, mengingkari salah satu dari rukun Islam. Akan tapi kalau dia tidak mengingkari kewajiban sholat, kemudian dia meninggalkan sholat, tidak sholat, ya, tapi karena malas alasannya, ya, meninggalkan sholat karena malas, karena wegah, ya, kalau bahasa Jawanya wegah sholat, kadang tidak, ya, kadang sholat mungkin cuma 3 kali
sehari. Artinya dia masih sholat ya, tapi bolong-bolong ya, sholatnya bolong-bolong. Maka ini selama dia tidak mengingkari kewajiban sholat, maka dia tidak dihukumi kafir. Ini pendapat mayoritas para ulama. Hadis-hadis yang kita sebutkan tadi itu yang batas antara seorang muslim dengan kafir adalah meninggalkan sholat, itu adalah untuk menunjukkan ancaman yang sangat besar bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Mungkin insya Allah kita tidak termasuk orang-orang yang meninggalkan sholat ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang rajin melakukan sholat. Tetapi seperti ini, kadang-kadang beberapa kaum muslimin itu meninggalkan sholat, padahal seharusnya sholat itu tidak ditinggalkan. Mungkin karena kejahilan atau karena mereka belum tahu, sehingga mereka tidak mau sholat. Contoh, orang yang sedang dalam safar, melakukan perjalanan jauh dan di atas kendaraan, baik pesawat, bis, kereta, kapal atau yang lainnya. Ini kita lihat banyak orang-orang yang tidak sholat ya, banyak orang-orang yang tidak sholat. Coba antum lihat kalau naik kereta atau naik kendaraan umum, berapa persen yang sholat? Ya memang tidak, negeri ini tidak semuanya muslim, tetapi kan mayoritas muslim. Mungkin sebagian beralasan bahwasanya di kendaraan umum tadi kita tidak mampu untuk rukuk dan sujud, atau kita tidak mampu untuk menghadap kiblat, atau kadang nggak ada air buat wudhu. Maka perkara ini perlu kita bantah ya, perlu kita jelaskan. Kaidahnya adalah kalau seorang itu sehat, normal, akalnya masih ada, ya akalnya masih ada, masih sadar, maka dia harus tetap wajib sholat. Tidak boleh meninggalkan sholat dengan alasan apapun, kecuali memang ada udzur syar'i atau penghalang untuk melakukan sholat. Contoh, wanita yang sedang haid atau nifas, maka tentu itu merupakan penghalang untuk melakukan sholat. Tetapi kalau tidak ada penghalang, maka seseorang itu tetap wajib untuk melakukan sholat selama akalnya masih ada dan semampunya, ya melakukan sholat semampunya. Bahkan orang yang sakit, selama akalnya masih ada, selama dia masih sadar, maka dia tetap wajib sholat, tidak boleh meninggalkan sholat ya, selama akalnya masih ada. Dan cara sholatnya adalah semampunya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Apa yang kita mampu itu kita lakukan, dan apa yang tidak kita mampu, maka insya Allah kita mendapatkan uzur atau mendapatkan keringanan. Kembali masalah sholat ketika safar, ini banyak ya, perlu kita ketahui ya, bahwasanya kalau kita masih memungkinkan dapat air di kendaraan, masih ada air, kita wajib menggunakan air ya. Dan itu di kendaraan umum biasanya ada, dan mereka juga biasanya berhenti ya, seperti bis misalnya, itu kadang berhenti di rest area atau di tempat pemberhentian, maka kita wajib sholat di tempat pemberhentian itu. Tapi kalau kendaraannya tidak berhenti, maka kita cari tempat sholat. Dan alhamdulillah di beberapa kendaraan umum itu ada musolanya ya, seperti di kereta itu sekarang sudah banyak ada musolanya, itu cukup untuk satu orang sholat. Intinya kalau hal-hal demikian masih kita mampu,
kita masih tidak ada halangan ya, masih bisa menghadap kiblat, ada tempat untuk sholat, bisa rukuk dan sujud, maka kita lakukan. Ada air maka kita harus berwudu. Kalau tidak ada air baru tayamum. Kalau tidak ada air berarti pakai tanah kita gunakan untuk tayamum. Kalau tidak ada air dan tanah ya berarti tidak perlu wudu dan tidak perlu tayamum, karena tidak ada air dan juga tidak ada tanah. Tetapi tetap kita wajib sholat. Terus yang selanjutnya ini kita bahas yang pertama, yaitu di slide yang ketiga ya. Tingkat pertama, pondasi berdiri atau qiyam. Kesalahan meremehkan posisi berdiri saat sholat fardu dan memilih duduk padahal tubuh masih mampu tegak. Berdiri adalah rukun utama yang tidak gugur kecuali karena ada udzur syar'i. Jadi wajib hukumnya seorang itu kalau sholat itu posisinya berdiri. Ya, kalau dia mampu berdiri maka dia wajib berdiri. Tidak boleh dia sholat langsung duduk di kursi atau dia langsung duduk di lantai. Demikian pula kalau kita safar, kalau kita dalam kendaraan, ya, kalau kita takbiratul ihram Allahu Akbar masih bisa berdiri, ya. Jadi misalnya antum naik kereta, naik bis atau naik pesawat ya. Sebelum antum sholat di kursi, maka antum takbir terlebih dahulu, Allahu Akbar, dalam keadaan berdiri. Baru nanti duduk. Itu wajib, ya. Itu wajib hukumnya. Karena berdiri itu adalah termasuk rukun sholat. Rukun sholat. Siapa yang tidak berdiri padahal mampu berdiri, maka sholatnya tidak sah. Itu yang termasuk perkara yang penting ya. Kalau kita tidak mampu seluruh sholat, tidak bisa sempurna rukuk dan sujud, ya, maka kita melakukan semampunya. Kita masih bisa berdiri ketika takbiratul ihram, maka kita mengucapkan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Kemudian boleh setelah itu duduk. Ya. Kemudian rukuknya gimana kalau di kendaraan? Kalau misalnya tidak ada musola, tidak ada tempat sholat misalnya, maka kita rukuk dan sujud semampunya. Ya, kita menundukkan kepala kita dan posisi sujud itu lebih rendah daripada rukuk. Yang penting kita menundukkan kepala. Seperti itu. Jadi kaidahnya, yang pertama wajib sholat dalam keadaan berdiri. Ini bagi yang mampu. Kalau tidak mampu berdiri, boleh untuk duduk. Ya, sholli qa'iman fa illam tastati' fa qa'ida. Fa illam tastati' fa ala jambin. Kalau tidak mampu duduk maka kita berbaring. Ya, awalnya berdiri. Kalau tidak mampu duduk. Kalau tidak mampu berbaring. Kalau tidak mampu berbaring, ya dia semampunya terlentang atau posisi tidur juga tidak mengapa. Kalau tidak mampu melakukan gerakan-gerakan maka dia berisyarat. Ya. Intinya selama akal seseorang masih ada dalam kondisi apapun dan tidak ada penghalang, tidak ada udzur syar'i, seorang itu harus tetap wajib untuk sholat. Tidak boleh meninggalkannya. Kemudian diantara kesalahan yang fatal juga adalah mengakhirkan sholat dari waktunya. Ya, mengakhirkan sholat dari waktunya. Waktu sholat itu sudah jelas ya. Waktu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Apalagi sekarang sudah ada aplikasi, sudah ada waktu-waktu sholat dan sangat memudahkan kita kapan masuk dan sudah keluarnya waktu sholat.
maka tidak ada alasan lagi bagi kita untuk mengakhirkan waktu sholat dari waktunya. Dan diantara kesalahan adalah sholat di akhir waktu, ya, waktu sholat sudah mau habis, ya, dia baru melakukan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tilka sholatul munafiq yajlisu yarqubus syams hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fanaqaraha arba'a la yadhkurullaha fiha illa qalila. Itulah sholatnya orang munafik. Ia duduk mengamati matahari sampai ketika matahari berada di antara dua tanduk setan. Ya, matahari sudah mau terbit atau matahari sudah mau terbenam. Ia berdiri lalu mematuk 4 rakaat dengan tidak mengingat Allah di dalamnya melainkan sedikit saja. Jadi sholatnya cepat banget sampai kayak ayam matuk. Jadi hanya formalitas saja sholatnya, tidak ada tumak ninahnya. Ini adalah sholatnya orang-orang yang munafik. Maka mengakhirkan sholat itu dilarang. Selama kita masih mampu untuk sholat, maka kita harus melakukan sholat di dalam waktunya dan semampunya. Meskipun ada kesulitan-kesulitan, ya, maka tetap kita lakukan. Contoh, kadang orang-orang itu tidak mau sholat atau sholatnya nanti saja, nunda-nunda sholat dengan alasan misalnya bajunya najis, bajunya, celananya atau celana dalamnya najis, terus dia tunda-tunda sholatnya atau sholat di rumah saja. Ini kadang kita temui sebagian kaum muslimin seperti ini. Harusnya kalau ada pakaian yang terkena najis harus dibersihkan, baik itu di celana dalam, celana, kaos, baju atau kerudung atau yang lainnya. Kalau ada najis itu dibersihkan, kemudian dia sholat. Tidak boleh beralasan meninggalkan sholat atau mengakhirkan sholat dari waktunya dengan alasan bajunya kotor atau bajunya najis. Ini termasuk dosa besar ya, mengakhirkan sholat dari waktunya, karena sholat itu sudah memiliki waktu-waktu yang khusus. Kemudian juga diantara kesalahan juga adalah bagi laki-laki meninggalkan sholat jamaah padahal dia mampu, fisiknya mampu, dan juga dia tidak ada uzur. Maka sholat berjamaah bagi laki-laki itu hukumnya adalah wajib, ya, kecuali kalau ada uzur, kalau ada alasan syar'i, ya, maka dia baru boleh meninggalkan sholat jamaah. Tapi kalau dia sehat fisiknya, tidak ada uzur, ya, tidak sakit, maka dia wajib untuk sholat berjamaah. Kalau misalnya tidak ada masjid, ya, sholat jamaah itu paling utama adalah di masjid. Tapi kalau kita tidak mendapati masjid atau mungkin di suatu kondisi kita sedang di suatu tempat yang susah mendapatkan masjid atau masjidnya tidak kita temukan, maka kita tetap sholat berjamaah dengan orang-orang di sekitar kita atau orang-orang teman-teman kita atau keluarga kita. Jadi sholat berjamaah itu sah kalau kita meskipun tidak di masjid, ya. Jadi tetap boleh, ya, meskipun tidak di masjid. Kalau tidak mendapatkan masjid itu sholat di manapun asalkan secara berjamaah. Ini karena termasuk sholat jamaah itu adalah kewajiban. Rasulullah SAW bersabda, man sami'an nida'a thumma lam yujib fala sholata lahu illa min udhrin. Barang siapa yang mendengar panggilan azan kemudian ia tidak memenuhinya,
maka tidak sempurna sholatnya kecuali karena uzur. Ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata sanadnya di atas syarat Muslim. Jadi intinya kita harus perhatian untuk melakukan sholat berjamaah. Baik. Setelah seseorang itu sholat ya dalam keadaan berdiri, maka yang pertama kali yang dia lakukan ketika sholat adalah takbiratul ihram. Ucapan yang pertama kali dia ucapkan adalah takbiratul ihram. Adapun niat itu adalah amalan hati dan tempatnya adalah di hati, bukan di lisan. Sehingga melafatkan niat secara keras ini termasuk kesalahan di dalam sholat. Ya, melafatkan niat, talaffuz bin niyah ini termasuk kesalahan karena tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tidak dicontohkan oleh para sahabat dan para ulama salaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, miftahus shalah at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Kunci salat itu adalah bersuci, dan yang mengharamkannya dari hal di luar salat adalah takbir. Ketika seorang sudah takbiratul ihram, maka dia diharamkan melakukan hal-hal yang sebelumnya halal atau sebelumnya boleh. Dan yang menghalalkannya adalah salam. Dan Rasulullah SAW juga pernah mengatakan kepada orang yang buruk sholatnya. Jadi ada di zaman Nabi itu ada seorang yang buruk sholatnya. Sholatnya itu tidak tumakninah, sholatnya sangat cepat. Maka Nabi SAW menyuruh orang tadi untuk mengulang sholat. Setelah 3 kali berturut-turut tetap ditegur oleh Nabi untuk mengulang sholat, maka orang tadi minta diajari oleh Nabi. Lalu Nabi mengatakan, idza qumta ilas sholati fakabbir. Kalau kamu mau sholat, maka yang pertama kali kamu lakukan adalah takbiratul ihram. Ya, dan Nabi tidak memerintahkan untuk talaffuz bin niyah atau melafatkan niat. Ya, misalnya usolli, ya, itu tidak usah kita lafatkan. Yang penting itu dalam hati kita, di dalam hati kita. Ya, kita yang penting dalam hati kita mau sholat, ya, mau sholat subuh misalnya, maka kita niat di dalam hati mau sholat wajib subuh, ya, itu udah sangat mencukupi. Baik berbahasa Arab, berbahasa Indonesia atau berbahasa Jawa, maka tidak mengapa karena Allah maha tahu. Jadi niat tempatnya adalah dalam hati dan tidak perlu untuk dilafatkan. Ini perkara niat. Kemudian yang berkaitan dengan takbiratul ihram. Kita katakan tadi bahwasanya takbiratul ihram, seorang kalau takbiratul ihram itu harus dalam keadaan berdiri. Jadi kalau kita datang masjid misalnya, datang ke masjid atau kita dalam kendaraan, kalau kita mau takbiratul ihram itu harus dalam keadaan berdiri, ya. Allahu Akbar, harus berdiri seperti ini. Gak boleh kita lagi misalnya masbuk atau kita ketinggalan sholat, kita lari-lari mengejar imam yang sedang rukuk, lalu kita langsung bungkuk tubuh kita lalu mengucapkan takbir. Itu tidak sah. Harus diam dulu. Jadi misalnya imamnya di situ, ya, kita mau gabung jamaah, ya, kita jadi orang yang masbuk. Ketika kita agak cepat seperti ini misalnya, maka kita
berdiri dulu, gabung jamaah, Allahu Akbar, baru rukuk. Jangan sampai seorang gabung jamaah dia langsung rukuk, ya, langsung membungkukkan badannya dan takbirnya dalam keadaan bungkuk atau dalam keadaan rukuk itu tidak sah. Jadi mau gabung jamaah, kita ada di shaf, ya, kita takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, ya, harus berdiri tegak baru rukuk, ya. Allahu Akbar terus langsung rukuk, ya, cukup. Itu kenapa? Karena takbiratul ihram itu termasuk rukun sholat, dan berdiri bagi orang yang mampu itu termasuk rukun sholat. Sehingga kalau salah satu tidak dibaca, salah satu tidak dilakukan, maka sholatnya tidak akan sah. Ini kadang kita temui orang-orang, ya, yang kalau masbuk ketinggalan sholat itu lari-lari atau cepet-cepetan gabung jamaah lalu dia langsung rukuk. Itu salah, ya, fatal. Harusnya dia berdiri dulu baru berdiri takbiratul ihram kemudian langsung rukuk. Dia perlu takbir ini enggak? Takbir rukuk. Kan ada takbir perpindahan, ya. Maka takbir ketika dia berdiri itu sudah mencukupi. Jadi takbiratul ihram yang dia lakukan ketika berdiri itu sudah mencukupi dari takbir perpindahan ketika dia mau rukuk. Jadi cukup satu kali itu sudah mencukupi dan tidak mengapa. Baik. Jam berapa ini? Jam 9. Setelah seseorang berdiri dalam keadaan berdiri mau sholat, kemudian dia takbiratul ihram, maka hal yang wajib selanjutnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah, dan ini termasuk rukun sholat, termasuk rukun qauli, termasuk rukun yang berupa perkataan atau rukun yang harus kita ucapkan, harus bersuara, ya, harus ada suaranya yang bisa didengar. Jadi diantara yang wajib ketika kita membaca Al-Fatihah itu harus bersuara, minimal kita dengarkan sendiri, ya, minimal adalah kita bisa mendengarnya sendiri. Kalau kita sebagai makmum, ya, kalau kita sebagai makmum kita tetap wajib membaca Al-Fatihah dan minimal kita mendengarnya, ya, minimal kita sendiri itu mendengarnya. Tidak perlu kenceng-kenceng atau keras-keras, minimal suara yang kita ucapkan ketika membaca surat Al-Fatihah itu terdengar oleh kita. Jadi membaca surat Al-Fatihah ini termasuk rukun dan harus dibaca dengan suara yang minimal kita sendiri harus bisa mendengarnya. Tidak boleh dibaca hanya dalam hati. Jadi tidak ada suaranya, mulut tidak bergerak untuk membaca, maka ini tidak sah. Harus dibaca. Dan juga termasuk kesalahan-kesalahan di dalam Al-Fatihah tentunya adalah bacaan Al-Fatihah kadang kita temui, ya, yang dibaca oleh imam itu tidak benar bacaannya atau belum sesuai dengan standar ilmu tajwid, atau sampai-sampai kesalahannya itu kesalahan yang sangat fatal. Maka kalau seorang itu menjadi imam, ya, seorang itu menjadi imam itu minimal Al-Fatihahnya itu harus sesuai standar. Bacaan yang paling penting minimal
ketika seorang menjadi imam itu adalah surat Al-Fatihah. Ya, karena surat Al-Fatihah adalah termasuk rukun salat. Jangan sampai seseorang menjadi imam padahal bacaan Al-Fatihahnya masih ada kesalahan-kesalahan yang sangat jelas dan sangat fatal sehingga merubah makna. Kalau ada kesalahan yang fatal di dalam Al-Fatihah, maka dia telah meninggalkan rukun salat. Kalau rukun salatnya ditinggalkan, maka salatnya tidak sah. Rasulullah SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Makanya kalau kita mau jadi imam, kita benarkan dulu bacaan kita. Terus kalau kita sebagai makmum, kadang kita dapati imam itu bacaan Al-Fatihahnya belum tepat atau belum benar, masih banyak kesalahan. Maka tugas kita sebagai makmum mencari imam, ya, mencari masjid yang imamnya itu minimal Al-Fatihahnya itu sudah benar. Kalau sampai Al-Fatihahnya masih amburadul atau Al-Fatihahnya masih banyak kesalahan yang merubah makna, maka kita jangan bermakmum di belakangnya. Karena Al-Fatihah termasuk rukun sholat. Contoh apa? Contoh kesalahan di dalam Al-Fatihah. Contoh kesalahan di dalam Al-Fatihah yang sangat fatal. Misalnya seseorang tidak mentasydid lafadz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang benar kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ada tasydidnya iyyaka. Artinya apa iyyaka? Iyyaka itu artinya adalah hanya kepadamulah, ya. Iyyaka na'budu, hanya kepadamulah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Itu artinya. Sekarang kalau ada orang yang baca tanpa tasydid, itu kadang kita temui, ya. Imam itu bacanya tasdidnya nggak jelas atau tidak ada tasdid. Dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nggak ada tasdidnya, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kan nggak ada tasdidnya. Kalau ada tasdidnya harusnya ditekan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kalau orang baca tanpa tasdid itu sangat-sangat fatal artinya, bisa merubah makna. Ada yang tahu nggak artinya apa kalau tanpa tasdid? Kenapa kita katakan sangat fatal kesalahannya ini? Ada yang pernah dengar? Belum? Apa? Apa? Tuhan api. Ya, matahari. Jadi iya itu artinya di dalam bahasa Arab itu artinya matahari, ya. Jadi kalau ada orang yang membaca iya tanpa tasdid, maka dia seolah-olah mengatakan kami menyembah matahari dan kami minta pertolongan pada matahari. Ini kan tentu kesalahan yang fatal dan mengubah makna. Contoh, harusnya an'amta jadi an'amtu, ya. Itu juga kesalahan yang fatal. Atau kesalahan-kesalahan yang lain, ya. Itu perlu kita perhatikan, ya, masalah Al-Fatihah ini. Baik. Sekarang setelah seseorang membaca Al-Fatihah, di antara yang wajib selanjutnya adalah ruku', ya. Yang wajib selanjutnya adalah ruku'. Adapun membaca surat setelah Al-Fatihah itu kan termasuk sunnah, tidak wajib. Maka yang wajib selanjutnya adalah ruku'. Ada beberapa kesalahan di dalam seseorang ketika ruku'. Di antaranya adalah tidak datar punggungnya atau tidak rata punggungnya.
Kadang kita temui orang-orang yang ngerukuk itu kepalanya masih terlalu tinggi, ya. Misalnya gini rukuknya, berarti kan kepalanya masih terlalu tinggi dan tidak datar, atau dia menunduknya itu terlalu rendah, ya. Misalnya seperti ini, terlalu rendah. Ini juga salah. Yang tepat itu punggungnya itu datar, tidak kepalanya terlalu tinggi dan juga tidak menundukkannya terlalu rendah. Jadi punggungnya itu lurus, datar, ya, tangannya menggenggam lutut, sikunya dijauhkan dari lambung sehingga lengan menyerupai tali busur panah. Ini adalah posisi rukuk yang sempurna. Kalau punggungnya tadi lurus, datar, andaikan ditaruh gelas berisi air, maka gelas itu tidak akan tumpah atau tidak akan jatuh. Ini kalau punggungnya itu datar, ya. Kita taruh botol misalnya, botolnya itu tidak akan jatuh. Maka kita harus harus memperhatikan posisi ketika rukuk, ya. Usahakan sebisa mungkin datar atau lurus punggungnya. Kita bisa minta tolong ke teman, ya, atau ke saudara, ya, coba lihat posisi rukuknya sudah pas atau belum. Atau kita lihat kaca misalnya, kita lagi rukuk lihat kaca, punggung kita sudah lurus atau belum. Di antara dalil bahwasanya kalau kita rukuk kita meluruskan punggung kita, ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Nabi SAW itu ketika rukuk beliau tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula menundukkannya, melainkan antara keduanya. Kemudian juga dalam riwayat lain, riwayat Bukhari, Tirmidzi dan Abu Dawud, beliau meletakkan tangannya di lutut. Jadi tangannya diletakkan di lutut, lalu beliau meratakan punggungnya dan menjauhkan sikunya dari lambungnya. Setelah seseorang itu rukuk, maka dia i'tidal. I'tidal itu artinya bangkit dari rukuk atau berdiri setelah rukuk. Ada beberapa kesalahan, ya. Dan kesalahannya ini sebenarnya tidak hanya ketika rukuk saja, akan tapi ketika dia pindah dari gerakan lain ke gerakan yang lainnya, yaitu hilangnya tumakninah. Artinya dia tergesa-gesa di dalam sholat dan tidak ada ketenangan di dalam sholat. Bergerak sangat cepat seperti mematuk tanpa memberi waktu bagi tulang dan sendi untuk menetap sejenak. Tumakninah adalah wajib di setiap gerakan. Jadi ketika seseorang rukuk, ya, dia mau bangkit dari rukuk, maka dia tumakninah, ya. I'tidal ini harus tumakninah. Kemudian kalau dia mau sujud, ya, itu juga harus ada tumakninah. Duduk di antara dua sujud juga harus ada tumakninah, harus ada ketenangan. Jadi tulang dan sendi itu harus ada waktu. Jangan sampai seperti sholat yang sangat cepat. Dan ini biasanya kita temui, ya, perilaku orang-orang yang tidak tumakninah itu sholat tarawih, ya, sholat tarawih. Itu kalau kita lihat atau kita ikuti coba di kampung-kampung itu masih banyak seorang itu sholat tarawihnya sangat cepat. 20 rakaat, kadang 15 menit atau 20 menit. Berarti kalau 20 bagi 20 menit saja berarti satu rakaat 1 rakaat 1 menit. Iya. Secepat apa itu? Satu sholat 1 menit. Berarti itu sangat cepat.
baca Al-Fatihah saja mereka kadang satu nafas ya. Ini karena mungkin ngejar waktu ya, sampai-sampai mengorbankan tumakninah di dalam sholat. Ini jangan sampai kita lakukan. Nabi SAW mengatakan, "Tsummarka hatta tatma'inna raki'a." Kemudian rukuklah sampai engkau tumakninah dalam rukuk. "Tsummarfa hatta ta'tadila qa'ima." Kemudian bangkitlah dari rukuk sampai engkau i'tidal berdiri tegak. "Tsummasjud hatta tatma'inna sajida." Kemudian sujudlah sampai engkau tumakninah di dalam sujud. Ya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apa konsekuensi kalau tidak tumakninah dalam sholat? Sholatnya tidak sah, karena tumakninah dalam sholat itu termasuk rukun sholat. Tadi kita sebutkan ada seseorang di zaman Nabi itu tidak tumakninah dalam sholat, dan Nabi menyuruh orang tadi untuk mengulang sholatnya sampai 3 kali berturut-turut. Orang tersebut tidak benar sholatnya, ya. Lalu orang tadi diajari oleh Nabi tata cara sholat yang benar. Rukuk dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud dengan tumakninah. Setiap gerakan itu harus dilakukan dengan tumakninah. Baik, ini perkara ketika rukuk ya, diantara kesalahan di dalam rukuk. Kemudian diantara kesalahan di dalam rukuk juga adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ketika rukuk ini tidak dibolehkan. Termasuk juga ketika sujud. Ketika rukuk dan sujud itu dilarang untuk membaca Al-Quran. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ketahuilah bahwa sesungguhnya aku dilarang membaca Al-Quran dalam keadaan rukuk dan sujud." Baik, setelah seseorang itu rukuk, maka dia berdiri setelah rukuk, i'tidal. I'tidal itu artinya berdiri setelah rukuk. Di antara kesalahan ya, seorang i'tidal itu dia belum sampai badannya tegak, dia langsung sujud. Jadi tidak ada tumakninah. Syarat i'tidal yang sempurna adalah kembalinya setiap ruas tulang belakang. Jadi tulang belakang ini ke tempat asalnya. Jadi sampai berdiri tegak. Kalau sudah berdiri tegak baru boleh untuk sujud. Apa patokan mudahnya? Batas minimal seseorang dikatakan tumakninah dalam sholat ya. Misalnya dalam rukuk tadi, rukuk kan kita harus tumakninah, harus tenang. Patokannya seberapa menit atau seberapa waktu orang dikatakan tumakninah? Para ulama menyebutkan batas minimal tumakninah itu adalah seorang membaca tasbih. Jadi seorang kalau sudah membaca tasbih subhanallah, dia sempat membaca subhanallah, maka dia sudah dikatakan tumakninah. Jadi kira-kira berapa detik itu seorang membaca subhanallah, nah itu dia sudah tumakninah. Tapi kalau dia membaca subhanallah saja tidak sempat ya, waktunya kurang dari waktu orang membaca subhanallah, maka dia tidak dikatakan sudah tumakninah. Baik. Kemudian diantara kesalahan selanjutnya, setelah seseorang i'tidal berdiri dari rukuk, maka dia sujud ya. Seorang itu sujud, dan sujud itu harus di atas 7 tulang ya, harus di atas 7 tulang ya. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum
Nabi SAW mengatakan, aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 tulang. Alal jabhati wa asyara biyadihi ila anfihi, pada dahi, dan beliau mengisyaratkan tangannya ke hidung. Jadi yang pertama adalah dahi plus hidung. Wal yadain, 2 tangan, warukbatain, kedua lutut, wa atrafil qadamain, dan ujung-ujung kedua kaki. Jadi dahinya, jidatnya plus hidungnya ini sujud ya. Jadi kalau seorang sujud itu hidungnya juga kena lantai plus ininya, dahinya. Kemudian tangannya, kemudian kedua lututnya, dan kedua ujung-ujung kedua jari jemari kaki. Sebagian orang ya, termasuk kesalahan adalah tidak menempelkan hidungnya, dan juga tidak menempelkan dahinya, ya, tidak menempelkan dahinya. Atau dia sudah benar ya, menempelkan dahi, menempelkan tangan, menempelkan kedua lutut, tapi jari jemari kakinya itu diangkat. Nah, ini termasuk kesalahan, ya. Harusnya jari jemari kaki, ya, kaki kanan maupun kiri, jari jemarinya itu juga harus menempel ke tanah, ya. Tidak boleh diangkat. Ini termasuk kewajiban di dalam sujud. Jadi sujud ini harus ada terpenuhi 7 tulang tadi, ya, 7 tulang tadi, yaitu dahi plus hidung, 2 tangan, telapak tangan, ya, kemudian 2 lutut dan 2 jari jemari kaki. Taib. Di antara kesalahan di dalam sujud, adalah seseorang itu menempelkan lengannya ketika sujud. Jadi kan harusnya sujud tuh gini ya, gini. Ini lengan ini diangkat gini ya. Nah, sebagian orang itu menempelkan lengannya, ini ditempelkan begini. Nah, ini termasuk kesalahan juga, menempelkan lengan ketika sujud, ya. Ini termasuk kesalahan, dan ada larangannya. Kata Nabi SAW, i'tadilu fis sujudi wala yabsut ahadukum dhira'aihi imbisatal kalbi. Sujudlah dengan lurus, dan janganlah salah seorang di antara kalian membentangkan kedua lengannya seperti anjing membentangkan kakinya, ya. Jadi kalau menempelkan lengan ketika sujud itu termasuk kesalahan, ya, tidak diperbolehkan. Minimal kita angkat lengan, itu harus diangkat. Termasuk kesalahan ketika sujud adalah langsung berdoa ketika sujud, ya. Harusnya seorang itu tasbih terlebih dahulu, ya, membaca. Kalau rukuk subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, kalau sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Memang sebagian ulama menganggap ini hukumnya hanya sunnah, ya, tapi ada juga yang bilang ini adalah wajib. Dan kalau ada perselisihan di antara para ulama, satu bilang wajib, satu bilang sunnah, maka yang lebih aman bagi kita adalah kita ngambil pendapat, ya, yang lebih hati-hati, yaitu kita melakukannya. Ada yang bilang wajib mengucapkan tasbih, ada yang bilang hanya sunnah, maka tentu kita yang lebih aman adalah melakukannya, ya. Kalau lah itu sunnah dapat pahala, ya, tapi kalau kita wajib maka kita sudah menggugurkan kewajiban dan tidak berdosa. Jadi tasbih ini kita lakukan, ya, ketika rukuk dan juga ketika sujud, ya. Jangan langsung berdoa ketika sujud. Dan sunnah membacanya sebanyak 3 kali.
Kalau sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Jadi tidak langsung berdoa ya ketika sujud. Taib. Kemudian di antara kesalahan juga di dalam sujud ya, apa? Iya, membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Ya, tadi sudah kita sebutkan. Jadi dia misalnya kalau imamnya itu lama ya, lama rukuk dan sujudnya, ya itu kan kadang orang sudah kehabisan stok ini ya, stok doa ya. Kadang malah murojaah Al-Quran itu tidak diperbolehkan. Misalnya ketika taraweh ya, ketika taraweh misalnya di tanah suci, misalnya di Mekah Madinah itu kan lama tuh rukuk dan sujudnya, terutama waktu tahajud. Maka dilarang kita untuk membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Doanya dari Al-Quran. Tergantung niatnya. Antum niatnya membaca Al-Quran atau doa. Jadi kalau niatnya doa ya, meskipun itu diambil dari Al-Quran, tapi kita niatnya doa. Dan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu kan tidak hanya ada di dalam Al-Quran, tetapi juga ada di dalam hadis atau di dalam sunnah. Maka tidak mengapa, insya Allah diniatkan doa. Tapi kalau kita diniatkan membaca Al-Quran, maka tidak diperbolehkan. Baik. Setelah seseorang sujud, maka dia duduk di antara dua sujud, ya, duduk di antara dua sujud. Di antara kesalahan adalah tergesa-gesa, ya. Jadi belum tumakninah duduk di antara dua sujud langsung pindah atau langsung sujud yang kedua. Jadi ini termasuk rukun sholat ya, duduk di antara dua sujud. Harus duduk tegak ya, baru dia boleh untuk sujud yang kedua. Di antara kesalahan juga di antara duduk di antara dua sujud adalah duduk iqa'. Ada namanya duduk iqa'. Duduk iqa' itu artinya adalah duduk seperti duduknya setan, duduk yang asal-asalan, menempelkan bokongnya ke tanah, kemudian menegakkan kedua betis seperti anjing. Harusnya kalau duduk di antara dua sujud, itu kan seperti yang biasa kita lakukan ya, duduk, kemudian kakinya itu di belakang ya. Posisinya kita menegakkan kaki kanan dan juga kita membentangkan kaki kiri di belakang. Tapi ini duduk iqa' ini yang dilarang ini, dia malah kedua kakinya itu di depan, kedua kakinya di depan, kemudian ditegakkan seperti ini ya, ditegakkan seperti ini, kemudian dia menempelkan ya pantatnya itu di tanah, kemudian dia menegakkan kedua kakinya gini dan tangannya megang tanah seperti ini. Nah ini dilarang. Ya mungkin ini jarang kita temui ya, tapi hal ini dilarang ya, hal ini dilarang. Dan mungkin ini bisa kita temui kalau seorang itu sakit atau dia tidak mampu untuk duduk dan kakinya ditaruh belakang ya, posisi iftiros misalnya, dia tidak mampu ya, mampunya dia
kakinya itu ditaruh di depan, ya. Maka jangan sampai dia posisinya seperti itu, ya. Meskipun dia sakit, posisinya jangan sampai seperti duduknya setan atau duduk ik'a. Itu dilarang. Nabi SAW melarang, ya, wa yanha an uqbatis syaiton. Nabi melarang duduknya seperti duduknya syaiton. Ini posisi duduk yang dilarang. Kalau orang sakit maka dia boleh, ya, posisi apapun kecuali duduk seperti ini tadi. Dia boleh bersila atau boleh di kursi, ya, atau kakinya ditaruh di belakang, itu dibolehkan. Kemudian di antara kesalahan selanjutnya adalah setelah seseorang itu duduk di antara dua sujud kemudian sujud, maka dia duduk untuk tasyahud. Duduk untuk tasyahud. Di antara kesalahan ketika duduk di antara duduk tasyahud itu menggerakkan seluruh jari jemari, ya. Jadi kalau duduk tasyahud kita itu cukup berisyarat saja, ya, cukup berisyarat dengan telunjuk kita, ya. Dan kalaupun mau menggerak-gerakkan telunjuk, ya, maka cukup digerakkan begini, ya, cukup digerakkan ke atas bawah, ya, dan tidak perlu untuk menggerakkan semua tangan atau semua jari jemari tangan. Juga bukan posisinya ke kanan dan ke kiri. Ini kalau sampai menggerakkan seluruh jari jemari kanan, ini termasuk kesalahan. Posisi ketika seseorang duduk tasyahud ini boleh seperti ini, ya. Tangannya boleh seperti ini. Jari telunjuknya ini lurus, kemudian dia bikin ini seperti lingkaran, dan ini di kelingking jari manis seperti ini, tidak dibentangkan atau tidak dibuka, ditutup. Atau dia seperti ini juga boleh, seperti ini, ibu jarinya dimasukkan ke 3 jari, yaitu jari tengah, manis, dan kelingking. Ini juga dibolehkan, ya. Seperti ini atau seperti ini boleh. Kalau seperti ini kayaknya mirip angka 5, ya, mirip angka 5. Ini boleh, ya. Kalau dia membuka semuanya seperti ini maka salah, ya. Membuka seperti ini kemudian berisyarat itu salah. Posisi salah ketika duduk tasyahud. Sepertinya sudah waktunya istirahat, ya. Jam 9:30. Istirahat dulu, nanti kita lanjutkan insyaallah di sesi yang kedua. Jazakumullah khairan. Shalawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain.